Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Splinter yang dirilis pada tahun 2008. Di dalam film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang mencoba berkemah di suatu tempat. Saat ingin kembali, mereka malah bertemu dengan dua orang yang memaksa mereka untuk memberikan mereka tumpangan. Namun di tengah perjalanan mereka menemukan sesuatu yang mengerikan yang mulai meneror mereka. Mereka berusaha mati-matian untuk menghindari serangan dari makhluk tersebut. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah supermarket kecil. Terdapat salah seorang yang ingin bersantai di sekitar situ. Dan tiba-tiba saja dari balik rerumputan ada sesosok makhluk yang mulai menyerangnya dengan sadis. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sepasang kekasih muda bernama Seth dan juga Polly yang rencananya ingin berkemah di sebuah hutan. Setelah sampai di lokasi yang mereka inginkan, akhirnya mereka dengan segera membuka tenda. Tetapi sayang ketika mereka membukanya, ternyata tendanya patah. Karena tidak membawa tenda cadangan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Tidak disangka saat dalam perjalanan, mereka berdua bertemu dengan sepasang kekasih bernama Dennis dan Lacey. Mereka berdua memaksa Seth dan juga Polly untuk memberikan tumpangan ke sebuah tempat. Tak terasa sudah malam hari. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka melindas hewan misterius yang membuat ban mobil mereka menjadi kempes. Alhasil mereka keluar terlebih dahulu untuk mengganti ban tersebut. Selagi mengganti ban, Lacey dan Seth mencoba mencari tahu tentang makhluk apa yang mereka lindas. Saat dicek, tampak hewan tersebut bergerak-gerak yang membuat mereka menjadi kaget. Di lain sisi, saat Dennis ingin membawa ban yang kempes, dirinya tidak sengaja tertusuk sesuatu seperti duri. Ia mulai mencabut durinya dan menganggap bahwa itu adalah duri biasa. Setelah selesai mengganti ban, Lacey yang sangat ketakutan langsung menyuruh mereka untuk segera pergi dari situ. Tapi setelah mereka pergi, tampak dari sini durinya hidup dan seolah-olah durinya mulai berkembang. Tanpa mereka sadari, saat mereka melindas duri-duri itu, ternyata durinya sudah berkembang yang membuat tangki bensinnya menjadi bocor. Oleh karena itu, mereka mampir terlebih dahulu untuk mengisi bensin. Tapi di saat bersamaan, mesin pada mobil mereka menjadi panas. Oleh karena itu, mereka turun untuk membeli pendingin radiator dan juga membayar bensinnya. Namun saat mereka masuk, tidak ada satu orang pun yang menjaga tempat tersebut. Di sisi lain, saat Lacey ingin ke kamar mandi untuk meminum obat-obatan, ia dikejutkan dengan seseorang yang sudah terinfeksi parah oleh duri-duri tersebut. Duri-duri itu akhirnya mulai mengontrol dia dan mulai menyerang Lacey. Mereka yang melihat Lacey diserang merasa sangat bingung sekaligus ketakutan. Tak berselang lama, Dennis melihat tangan Lacey yang mulai bergerak. Dirinya mengira bahwa Lacey masih hidup dan meminta pertolongan pada Dennis. Karena hal tersebut, ia memutuskan untuk keluar dan membawa Lacey masuk ke dalam supermarket. Akan tetapi, Lacey malah menyerang Dennis. Dengan cepat, Seth membawanya masuk ke dalam dan langsung menutup pintu supermarket. Untung saja Dennis tidak terkena duri-duri tersebut. Anehnya, tangan Lacey yang terputus akibat pintu bergerak-gerak dengan sendirinya. Seth mulai berteori bahwa makhluk itu adalah sebuah parasit yang mencoba mencari inangnya untuk bisa tetap hidup. Parasit itu akan bermetabolisme di dalam tubuh seseorang dengan cara memakan darah. Tak lama kemudian mereka melihat Lacey yang terus-terusan membenturkan kepalanya mengarah ke kaca supermarket. Karena situasi tidak aman, mereka mencoba untuk keluar lewat belakang. Namun saat sudah berhasil membuka pintu, ternyata masih ada pintu besi yang digembok. Dan sekarang mereka mulai menyadari bahwa parasit-parasit itu berada di atas atap. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan salah satu polisi. Polisi itu rencananya ingin menangkap Dennis karena Dennis telah melakukan pencurian dan sekarang dia menjadi buronan polisi. Karena polisi itu mengira bahwa Dennis menyandra Seth dan juga Polly, akhirnya dia tidak berani untuk masuk. Walaupun mereka bertiga sudah menyuruh polisi itu untuk pergi, polisi itu tetap berdiam diri di luar. Dan tak lama kemudian, parasit-parasit itu mulai membunuh si polisi dengan sangat sadis. Setelah kematian dari polisi, awalnya Polly berencana untuk pergi ke mobil polisi yang tak jauh dari tempat itu. Namun Dennis melarang hal tersebut karena parasit itu jauh lebih cepat daripada mereka. Kebetulan supermarket itu dekat hutan, maka Dennis berencana untuk membakar hutan tersebut menggunakan cairan yang mudah terbakar agar para pemadam kebakaran bisa cepat menuju ke sini. Dengan begitu, mereka akan selamat.
Tapi Seth tidak setuju dengan ide gila ini karena bisa saja kobaran api itu bisa membakar mereka yang berada di dalam supermarket. Saat Dennis mulai menumpahkan cairan yang mudah terbakar, Seth memiliki ide lain yang jauh lebih aman dengan cara mengambil radio milik si polisi tadi. Dengan menggunakan gantungan baju, Seth berusaha untuk meraih radio tersebut. Akan tetapi ketika radionya sudah dekat, tiba-tiba parasit itu muncul dan mulai menarik kembali radionya. Alhasil radionya rusak dan mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Salah satu tangan berhasil masuk ke dalam supermarket dan mulai menyerang mereka bertiga. Mereka bertiga lalu bersembunyi di dalam lemari es. Namun anehnya ketika mereka berada di dalam lemari es, parasit itu tidak lagi menyerang mereka. Di tempat itu, Dennis mulai menyadari bahwa tangannya sudah terinfeksi oleh parasit tersebut karena sebelumnya dirinya terkena duri-duri saat ingin mengganti ban mobil. Oleh karena itu, Dennis menyuruh mereka untuk memotong tangannya untuk mencegah penyebaran dari parasit-parasit itu. Singkat cerita saja, tangan Dennis berhasil dipotong. Setelah selesai memotongnya, Dennis mulai curhat tentang dirinya yang merampok kunci rekening bank sekaligus menembak seorang pria. Pria yang ia rampok ini memiliki sebuah usaha dan dia dengan paksa mengambil kunci rekening milik pria tersebut. Pria yang dirampok Dennis ini ternyata masih hidup setelah ditembak. Setelah kejadian itu, si pria dirawat di rumah sakit, akan tetapi setahun kemudian pria ini meninggal dunia. Istri dari si pria ini sangat-sangat bersedih karena telah kehilangan suaminya. Setelah suaminya meninggal, usahanya juga mengalami kebangkrutan. Sisa uang yang mereka miliki telah habis untuk membiayai pengobatan medis si pria itu. Setelah merampok pria itu, Dennis tahu jika si pria itu telah meninggal dan istrinya kini hidup melarat karena dirinya telah mengambil kunci rekening yang berisi harta dari si pria itu. Dennis sebenarnya tidak tega dan ingin mengembalikan kunci rekening banknya pada istri pria tersebut. Tapi karena dirinya sudah diincar oleh polisi akibat perampokan yang dilakukan, ia hanya bisa bersembunyi agar tidak ditangkap oleh polisi. Kemudian, Seth mulai berteori mengenai parasit-parasit yang sedang mengincar mereka. Mereka adalah sebuah parasit yang mengambil kendali dari mayat para korbannya. Parasit itu mencari manusia untuk dijadikan inangnya dan parasit itu memakan darah yang ada di dalam tubuh agar bisa tetap hidup. Seth kemudian menyadari ada hal yang janggal saat dia berada di luar. Ketika Seth mengecek kembali kamera CCTV, ia mulai menyadari bahwa parasit-parasit itu melacak mereka melalui gelombang panas. Parasit itu menyerang sesuatu yang panas seperti contohnya mesin mobil yang overheat. Dan itulah alasan mengapa saat mereka berada di lemari pendingin, parasit itu tidak menyerang mereka. Jadi intinya makhluk itu hanya bisa melacak melalui suhu di sekitar. Jika ada suhu yang melebihi suhu tubuh manusia, maka parasit itu akan menyerang benda yang lebih panas dari manusia itu sendiri. Setelah mengetahui hal tersebut, Seth berencana untuk pergi mengambil mobil polisi yang tak jauh dari supermarket. Tapi sebelum itu, Seth harus menurunkan suhu tubuhnya menggunakan beberapa kantong es. Hal itu bertujuan agar parasit-parasit itu tidak menyadari kehadiran dari Seth saat dia keluar dari tempat tersebut. Singkat cerita, suhu tubuh Seth sudah jauh di bawah manusia normal. Karena perbedaan suhu yang drastis membuat Seth kesulitan untuk berjalan dengan cepat. Agar parasit itu tidak menyerang Seth, Polly dan Dennis memutuskan untuk melempar beberapa kembang api untuk memancing si parasit. Dennis yang tidak melihat keberadaan dari makhluk tersebut menyuruh Seth untuk bergerak dengan cepat. Saat ingin melempar kembang api lagi, sialnya kembang api itu tidak hidup. Dan di lain sisi terlihat Seth yang baru sampai di dalam mobil. Tetapi lebih sialnya, ternyata kunci mobilnya tidak ada di dalam sana. Dia sudah mencoba mencari di sekeliling mobilnya, namun kuncinya tidak kunjung ketemu. Di dalam mobil, suhu Seth dengan perlahan-lahan kembali normal yang membuat parasit itu mulai menyerangnya dengan ganas. Akan tetapi, dengan nekat Dennis langsung keluar dari supermarket membawa kembang api untuk memancing si parasit itu. Namun lagi-lagi sialnya kembang api itu tidak hidup dan parasit itu mulai mengejar Dennis ke dalam supermarket. Dennis dan Polly memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari es. Parasit yang sudah bermutasi menjadi besar mulai menghancurkan lemari esnya. Dan di saat bersamaan kembang api yang dilempar Dennis sebelumnya mendadak hidup dan mengenai cairan yang mudah terbakar. Alhasil, gudang belakang terbakar dengan sangat cepat. Seth kemudian datang dengan membawa shotgun dan langsung menembak parasit itu. Dennis kemudian meminta senjata shotgunnya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sini.
Dennis berusaha keras untuk menaklukkan parasit-parasit itu. Tapi sayang, Dennis malah terkena serangan parasit itu yang membuat dirinya menjadi terinfeksi. Dia dengan cepat menembak tangki bensin yang membuat parasitnya terbakar dan parasitnya langsung mati seketika. Setelah kebakaran itu, Dennis langsung memberikan sebuah kunci rekening bank dan menyuruh mereka untuk memberikannya kepada istri dari pria yang dia tembak. Dia berharap dengan dikembalikannya kunci itu, istri dari pria yang ia tembak bisa hidup dengan layak. Setelah itu, Dennis menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sana. Karena dirinya sudah terinfeksi, pada akhirnya Dennis langsung menembak bahan kimia yang mudah meledak yang berada di dekat situ. Pada akhirnya, Dennis meninggal beserta mayat-mayat yang terinfeksi. Polly dan Seth akhirnya mulai pergi menjauhi pom bensin tersebut. Scene akhir memperlihatkan bahwa ada sesosok hewan yang terinfeksi berada di tengah hutan. Dan cerita pun selesai.